Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Putranet. Jadi sebelum kita lanjut seperti biasa kita cuman hari ini spesial ya. Ini bukan kopi hari ini teh ya, tapi tetap sama ya. Sama nikmatnya. Jadi kita lanjut ya. Seperti biasa, saya akan memberikan tip-tip atau mungkin solusi ketika ada permintaan data. Nah, untuk kali ini saya akan menanggapi tentang permintaan data dari profil anak. Nah, seperti ini. Dari mana permintaan datanya? Ini permintaan data dari sekretariat daerah ya, dari kabupaten lah. Permintaan data tentang profil anak. Di sini nih surat yang disampaikannya, di sini data-data yang diminta. Nah, secara kalau kita buat dalam bentuk Excel ya, permintaan data seperti ini. Nah, sini data jumlah anak, laki-laki perempuan, usia anak itu usia 0 sampai 18 tahun ya. Di sini sudah dikategorikan juga usia 0 sampai 5 tahun itu usia di bawah SD ya. Ya SD, jadi berapa jumlah laki-laki dan perempuannya. Terus usia SD dan SMP itu 6 sampai 14 tahun. Juga di sini usia SLTA, mungkin SLTA itu 15 sampai 18 tahun. Nah, di sini pendidikan sedang ditempuh, akte kelahiran dan lain sebagainya juga diminta ya. Di sini juga diminta tentang di sini nih, diminta nama, pendidikan, tanggal lahir, pendidikan, akte kelahiran punya tidaknya dan data-data lain ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, di sini. Jadi bagaimana cara mencari data itu dengan cepat dan mudah. Nah, kita punya aplikasi namanya aplikasi Smart Village ya, Smart Village atau yang data itu termasuk data OpenSID ya, data Smart Village. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan itu? Kita mudah sekali, cukup membuka data statistik. Nah, di statistik kita masuk ke statistik penduduk. Setelah masuk statistik penduduk, kita buka rentang umur. Nah, kita tentukan dulu rentang umurnya dulu. Kalau belum diedit, belum dibuat rentang umurnya, kita masuk dulu di sini rentang umur. Ya, tadi datanya berapa aja? Kebetulan saya sudah buat ya. Kalau belum buat, seperti sini data yang diminta tadi 0 sampai 18 tahun. Nah, kita buat dulu data 0 sampai lah. Kalau belum buat, di sini tambahkan. Nah, kalau sudah mau mengedit, tinggal diedit aja. Di sini contoh saya mau mengedit. Nah, 0 sampai 18 tinggal dirubah berapa rendahnya, berapa tingginya. Oke, simpan. Nah, tadi 0 sampai 18 tahun, sekarang dipecah lagi jadi 0 sampai 5 tahun ada di sini. Terus 6 sampai 14 tahun dan 15 sampai 18 tahun. Nah, kita buat rentannya dulu. Setelah kita buat rentannya, baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini hasil yang sudah didapatkan. Untuk 0 sampai 18 tahun kita bisa melihat langsung jumlahnya. Jadi di sini ada 0 sampai 18 tahun 728. Kita pengen ngunduh, tinggal klik di angka ini 728 nya, kita klik, nanti akan diarahkan ke halaman untuk mengunduh data. Nah, saya nggak lakukan, kenapa? Karena ketika saya lakukan di sini akan muncul data-data pribadi seperti NIK dan NKK, dan biasanya kalau saya tampilkan itu kontennya nanti kena blok ya, kena blok karena menampilkan data pribadi. Jadi saya nggak tampilkan di sini, cuman caranya cukup mudah, ikuti aja alurnya gitu kan. Terus yang kedua tadi untuk data-data 0 sampai 5 tahun ada di sini 207. 6 sampai 14 tahun 381. Terus angka berapa tadi? 15 sampai 18 tahun ya. 15 sampai 18 tahun. Nah, di sini 140. Nah, itu jumlah-jumlahnya tinggal ketika pengen diunduh satu per rentang juga bisa diklik aja langsung diunduh. Nah, tadi data apa lagi yang diminta? Ada juga yang diminta tadi itu data selain daripada nama, tadi sudah diunduh langsung bisa otomatis, pendidikan dan akte ya. Nah, jadi pendidikan, untuk pendidikan kita bisa masuk ke sini, pendidikan sedang ditempuh. Masuk data pendidikan sedang ditempuh. Jadi dengan kita mengklik data pendidikan sedang ditempuh, kita bisa melihat ini belum sekolah atau kelompok bermain 254. Nah, sama datanya bisa diunduh juga. Terus masih taman kanak-kanak 25,
Ada di sini sekolah dasar 249, ada usia SLTP 133, usia SLTA 57, dan mungkin ada juga sisanya juga di situ yang usia ini usia yang sudah keluar sekolah tapi masih di bawah 18. Ini juga nanti pasti ada juga datanya ya. Lanjut tadi tentang pendidikan. Yang selanjutnya diminta tentang akta kelahiran. Nah, di sini akta kelahiran. Nah, di sini tadi yang diminta 0 sampai 18 ya. Nah, untuk 0 sampai 18 yang tercatat ya, yang sudah diinput. Jadi kalau belum diinput belum kerekap. Jadi harus diinput dulu aktenya, baru bisa kerekap. Di sini terekap bahwa yang 0 sampai 18 tahun itu aktenya baru tercatat 46 yang diinput. Di sini dibutuhkan kita mengupdate data ya, mengupdate data karena dari tadi 700 sekian yang sudah diinput baru 46, padahal untuk anak usia itu hampir dikatakan 90% ya mungkin udah punya akte. Jadi ini perlu ada kerja ekstra lah ya, kita rajin-rajin kita menginput dan mengupdate data ya gitu ya. Jadi baik, data-data lain juga bisa selain daripada data anak yang lain tadi diminta, kita bisa mengkategorikan dari pekerjaan juga. Kalau tadi yang diminta ada pekerjaan, sepertinya ada juga, saya cek ya di sini. Perkawinan ya bisa kita cek juga. Kalau di situ anak itu udah menikah, pasti kan udah data sudah nikah ya. Data pernikahan anak juga kita bisa dapatkan di sini. Seperti di sini data-data perkawinan anak juga. Nah di sini bisa ya, bisa dicek juga dari ketika data kita sudah diinput di sini ya. Jadi begitu tadi yang kita solusi atau kita mencari bagaimana kita memenuhi permintaan data tentang data profil anak gitu ya. Jadi cukup mudah, dan saya yakin mudah dan sangat mudah dan cepat gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu daripada keunggulan dari aplikasi Smart Pilot. Jadi kemudahan kita untuk mengolah data dan mencari data ketika kita diminta. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang mungkin yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Mungkin saya tutup aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.